Hello guys, kembali lagi bersama kami di channel Sketsa Wars Review. Apa kabar kalian semua? Apa kalian baik-baik saja? Malam ini kita akan membahas sebuah film Alas Pati yang sangat menegangkan, yang dimana 5 orang remaja nekat akan memasuki hutan kematian demi viewers yang banyak. Penasaran kan? Langsung aja kita ke filmnya. Di awal cerita, remaja yang bernama Jesse, Dito, Raya, Randy, dan Vega, mereka adalah seorang YouTuber yang ingin berencana mendapatkan banyak viewers dengan mendatangi tempat-tempat yang angker. Seketika, Raya mendapatkan sebuah informasi dari sosmed. Ada sebuah kuburan yang berada di tengah hutan Alas Pati, yang dimana siapapun yang memasuki hutan itu, dia tidak akan bisa kembali. Mereka yang penasaran akan hutan itu, mereka berencana memasuki hutan itu dengan maksud merekamnya dan mendapatkan viewers yang banyak. Keesokan harinya, mereka berlima pun berangkat menuju ke Alas Pati. Mereka pun singgah di sebuah rumah makan. Di situ, mereka berlima menanyakan ke ibu-ibu tentang keangkeran hutan Alas Pati. Ibu itu pun memberitahu ke mereka kalau orang yang dikubur di sana jasadnya tidak diterima bumi, sehingga membuat hutan itu angker. Di alam nyata nggak diterima. Randy yang merekam perjalanan mereka, sedangkan Dito adalah bagian yang merekam suara. Awal mula rekaman dimulai, Randy tidak sengaja merekam sebuah penampakan di dalam hutan. Mereka berlima pun melanjutkan perjalanan. Di saat mereka beristirahat, Dito melihat sebuah penampakan Mbak Kunti. Guys, ini pasti Vega nih. Saat Jesse dan Raya mendatangi penampakan itu, dan tiba-tiba ternyata Randy dan Vega sudah berencana membuat prank untuk menakut-nakuti mereka. Di lain sisi, Dito dan Raya mendapatkan sebuah suara yang misterius dengan alat menangkap suara tersebut. Mereka berdua pun mengikutinya. Di saat itu juga, Dito berlari memanggil teman-temannya, dan mereka berlima pun mendapatkan tempat yang mereka tuju, yaitu makam Alas Pati. Bagus buat gambar. Di sana, mereka mulai ngerekam tentang penemuan mereka. Di saat Vega menaiki tempat makam itu, Vega melihat sebuah mayat nenek-nenek. Raya, this is so fucking awesome. Randy mendatangi Jesse dan mempunyai ide gila dengan mengajak selfie mayat yang ada di Alas Pati. Randy, Vega, dan Dito memain-mainkan sebuah mayat dengan dijadikan mayat itu sebagai lelucon buat mereka, dan Raya yang mengambil sebuah kalung pada mayat tersebut. Di saat mereka berempat sudah menaiki dan melihat mayat itu, dan tinggal giliran Jesse yang belum menaiki tempat itu, mereka berempat pun menyuruh Jesse menaikinya. Di saat Jesse sudah menaiki tempat itu, seketika Baiklah teman-teman semua. tempat yang ia naiki Baiklah, teman-teman patah semua. dan membuat Jesse mati. Mereka berempat pun melarikan diri dari hutan itu dan meninggalkan mayat Jesse di hutan itu. Beralih ke Raya yang sedang membersihkan badannya dari darah. Setelah selesai Raya membersihkan badannya, dia membuka laptopnya dengan niatan mau menonton kembali kejadian itu. Randy dan Dito pun menonton kembali vlog terakhir mereka bersama Jesse. Setelah mereka datang ke Alas Pati, hal-hal mistis pun berdatangan dengan meneror mereka, seperti memberi suara yang misterius ke alat Dito dan menggerakkan foto-foto barang milik Raya. Sejak kejadian di Alas Pati, mereka yang mengalami trauma akan kejadian itu yang membuat pertemanan di antara mereka mulai merenggang. Dito yang menaiki tangga, seketika dia terhenti dengan mendengarkan suara alatnya yang sedang menangkap keberadaan suara yang misterius. Dito pun mengikuti sumber suara tersebut dengan menggunakan alatnya, dan tiba-tiba beralih ke Raya yang sedang mengikuti pelajaran.
Seketika saat dia melihat ke sampingnya, dia melihat sosok penampakan di jendela. Raya pun meninggalkan ruangan pembelajarannya. Tidak sampai situ saja, Raya masih mengalami hal-hal aneh yang terlihat HP-nya seperti ada yang menggerakkan. Di saat Raya mau mengambil handphonenya, seketika HP-nya bergerak sendiri seperti menjauhinya. Dan tiba-tiba ternyata hanya temannya Jessie. Beralih ke Randy yang berada di sebuah kafe. Di saat dia melihat sekitar kafe, dia melihat arwah dari Jessie yang terlihat menyeramkan. Beralih ke sebuah kelas yang dimana Raya yang melihat sebuah rekaman mereka ke alas pati terupload ke media sosial. Raya dan Dito pun berdebat tentang siapa yang mengupload video tersebut. Seketika mereka berdua pun disuruh keluar oleh dosennya. Saat Raya mengikuti Dito keluar kelas, seketika dia seperti ada di alas pati. Dia melihat jasad Jessie. Raya pun mencoba memberanikan diri dengan mendekatinya. Seketika mereka di sini menyembunyikan tentang kematian Jessie dan tidak ingin semua orang tahu. Dito, Randy, dan Raya pun dipanggil ke ruangan BK. Dosennya menanyakan ke mereka bertiga di mana keberadaan Jessie. Dan kalau sampai besok mereka tidak mendapatkan kabar dari keberadaan Jessie, dosennya akan melaporkan ke polisi. Mereka bertiga pun keluar dan meninggalkan dosennya. Raya yang penasaran akan kabarnya Vega mendatangi kosannya Vega. Di saat dia memasuki kosannya Vega, dia melihat Vega seperti ketakutan. Lo kenapa? Seketika, Raya mendengarkan suara yang misterius yang berada di kamar Vega. Raya yang penasaran mencoba mengikuti sumber suara tersebut. Tiba-tiba dan terlihat sosok tangan yang keluar dari box dan Raya pun lari. Di saat Raya dan Vega mau keluar, Vega tertahan seperti ada yang menariknya. Mereka pun selamat. Mereka berempat pun berkumpul dan membahas tentang teror yang mereka alami. Di situ mereka mulai berdebat dan saling menyalahkan satu sama lain. Dan tiba-tiba mereka pun bubar dan Raya pun membawa Vega pergi ke kamarnya. Vega yang berada di dalam toilet. Di saat dia menatap kaca, dia melihat mata dan mulutnya mengeluarkan darah yang sangat banyak. Raya yang sedang tidur terbangun karena alat penangkap suara dari Dito yang ketinggalan mendapatkan suara yang misterius. Raya pun mencari keberadaan Vega. Ia melihat Vega yang sudah dirasuki oleh arwah Jessie. Vega pun mendekati Raya dan mendorongnya. Raya pun mencari keberadaan Vega yang tiba-tiba menghilang. Di saat dia mencari, dia melihat Vega yang sudah melayang. Beralih ke Randy yang sedang diteror dengan mematikan lampu rumahnya dan kejadian-kejadian yang membuat dia ketakutan. Seketika, Randy mengambil kameranya, dia menyalakan inframerahnya untuk merekam dirinya dan merekam sekitar rumahnya. Dan benar saja, Randy mendapatkan sebuah penampakan dari arwah Jessie yang sedang mengamuk dan menghambur barang-barang rumahnya. Vega yang sudah tidak tahan atas teror yang dia alami dan berniat untuk bunuh diri dengan lompat dari atas gedung yang tinggi. Beralih ke Dito yang di dalam sebuah ruangan. Di saat dia melamun, dia mendengarkan suara yang misterius dan arwah dari Jessie yang meneror Dito. Dito pun kabur dari ruangan itu dan melihat poster dari Jessie. Ia pun mencabutnya. Beralih ke Raya yang sedang ketakutan, yang dimana dia mengalami teror dari arwah Jessie. Raya pun pergi mengambil alat penangkap suara milik Dito dan mencari keberadaan hantu itu. Seketika Raya terkunci di rumahnya dan di saat membalikkan badannya, dia melihat penampakan. Raya pun mencoba kabur dari penampakan itu dan naik ke lantai 2 rumahnya. Seketika Raya terdorong dan jatuh tepat di atas meja kaca.
Raya yang mengalami kesakitan dan mencoba kabur dari rumahnya, ia pun selamat dan pergi meninggalkan rumahnya dengan menaiki mobil. Di perjalanan, Raya masih saja diikuti oleh iblis tersebut, sehingga membuatnya hampir tertabrak kereta. Saat dia berhenti, tiba-tiba Raya pun mencoba melarikan diri lagi dari iblis itu. Raya yang mengalami ketakutan yang sangat luar biasa, mengalami kecelakaan yang membuat mobilnya masuk ke dalam sungai. Raya yang terjebak di mobilnya, sedangkan mobilnya terus saja tenggelam, sehingga membuat air di dalam mobil itu naik. Di saat Raya mencoba mencari jalan keluar, seketika pintu dari mobil itu pun terbuka, dan Raya pun bergegas ke permukaan. Saat dia sudah di permukaan, dia melihat tepat di belakangnya ada sosok penampakan yang sangat menyeramkan yang menenggelamkan dirinya. Ternyata hantu itu hanya mengambil kalungnya yang diambil oleh Raya di mayat yang ada di alas pati. Mereka bertiga pun kembali ke alas pati untuk menguburkan jasad Jesse. Beralih ke Randy, dia melihat di TV-nya video saat mereka menguburkan jasadnya Jesse dan dirinya yang berdiri menghadap TV. Dan Dito melihat di laptopnya sebuah pesan yang tertulis kalau mereka telah mengganggu tempat penghuni alas pati. Raya pun melihat di laptopnya, dia melihat kalau Dito dan Randy diteror oleh hantu di alas pati yang mencoba membunuh mereka satu persatu. Dan tiba-tiba film pun berakhir. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian, sehingga channel kami lebih bersemangat lagi buat nge-review film-film lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.